lihat diberkati Tuhan gak? Jangan jadi orang yang pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, masih di dalam ya visi misi gereja ini membangun keluarga yang berkarakter Kristus ya. Jadi hari ini adalah temanya apa di belakang? Murah hati. Ya, kita menjadi serupa seperti Kristus, artinya semakin hari karakter kita semakin diubahkan. Nah, kenapa saudara kita harus menjadi orang yang murah hati? Yang pertama mari kita buka dulu bersama Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 35 dan ayat 36 mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah apa? Musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan apa? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa kita harus menjadi orang yang berkarakter murah hati saudara? Karena ayat ini dengan jelas berkata Bapamu itu murah hati. Menjadi umat yang menjadi sama seperti Kristus salah satunya adalah murah hati. Saya selalu berkata begini, orang dunia itu kalau cuma kita doakan dia nggak terasa. Ya, kita doain tok ya nggak perasa dia. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon. Ya, karena orang dunia itu lebih cerdik daripada anak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata kita harus murah hati karena Bapa kita itu murah hati. Kita bersyukur punya Bapa yang murah hati. Kalau enggak, udah binasa kita semua. Kalau Bapa kita enggak murah hati, hari ini kita enggak ada di sini. Hari ini saya tidak mengenal Kristus. Mungkin saya enggak tahu atau saya sudah mati hari ini bunuh diri. Kalau dia Bapa yang enggak murah hati. Kita ini selalu menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita tahu kebenaran. Tapi kita selalu saja melakukan yang jahat. Untung kita punya Bapa yang murah hati. Ya, orang yang murah hati itu namanya itu murah hati. Murah hatinya itu di dalam memaafkan dia murah. Di dalam mengampuni dia murah, di dalam memberi juga dia murah. Bahkan tingkatannya lebih daripada orang dunia. Kita balik kepada ayat 35 tadi di sana ada salah satu contoh murah hati yang sangat luar biasa. Ayat ini berkata, tetapi kamu kasihilah siapa? Ayat ini enggak berkata, tetapi kamu kasihilah sahabat baikmu. Yang baik banget sama kamu, yang sudah berbuat baik, kasihilah dia. Enggak. Ayat ini berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Susah atau susah? Banget. Jadi ibu-ibu kalau hari ini engkau disakiti suamimu, kasihilah suamimu. Ada yang kenceng banget aminnya leh. Jangan-jangan sering tersakiti atau menyakiti. Ya. Siapa yang di sini punya musuh? Coba angkat tangan yang punya musuh. Enggak ada musuh semuanya. Luar biasa ya. Yang lagi punya musuh ya sebenarnya ya walaupun yang gini. Saya sih sebenarnya enggak mau musuhan sama dia Bu, tapi dia musuhin saya. Ada enggak? Kalau segitu saya tidak usah khotbah saja. Karena semua tidak ada musuh. Kita itu menjadi orang baik tetap ada yang enggak suka. Apalagi kita jadi orang yang tidak baik, lebih banyak lagi. Kita tidak diberkati ada yang enggak suka. Kita miskin ada orang yang mencemooh. Waktu kita kaya semakin banyak yang mencemooh.
Dulu ketika saya ya hidup pas-pasan itu hamba Tuhan pas-pasan loh, enggak punya iman. Setelah diberkati, hamba Tuhan kok jadi YouTuber, cari duit di YouTube. Haleluya. Ya, tidak akan pernah habis dengerin orang ngomong. Makanya Tuhan siapa itu betul. Makanya Tuhan ciptakan kita cuma 2 tangan buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tutup mulut. Cuma 2 Tuhan kasih. Yang namanya musuh tuh di mana-mana ada. Kita mau baik ada, kita jahat apalagi pasti ada. Tapi itu enggak penting. Yang penting Tuhan bilang bagaimana cara kita berespon. Jangan kepahitan, rugi. Saya selalu berkata hidup ini sudah pahit. Jangan ditambah-tambahin dengan pahit sama orang. Kenapa kita pahit sama orang rugi? Orangnya ketawa-ketawa kita pahit sama dia. Dia enggak tahu lagi kalau kita pahitin. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit, makan sayur pare. Semakin pahit. Ya saya kemarin camping saudara, waktu sudah di tenda teman saya ngeluarin sayur pare. Sama beberapa teman di situ, Bu makan sayur pare. Enggak, hidupku sudah banyak kepahitan kata teman saya. Ya sudah banyak kepahitan Bu, jangan kasih sayur pare lagi. Saya bilang, kalau kamu gak ada kepahitan, saya makan pare jadi manis. Amin. Ya jangan mau kepahitan saudara. Alkitab berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bukan cuma itu, ayat ini berkata lagi apa? Dan ini tidak enak. Semua langsung, wah enggak enak ini Bu. Pinjamkan dengan tidak mengharap. Siapa di sini yang kalau ada orang pinjam uang dikasih tapi enggak berharap balik? Tuhan sudah mau datang. Semua loh ya. Semua tidak ada yang angkat tangan. Yang ngasih pinjam tapi berharap balik. Enggak ada juga Pak. Yang sama sekali nggak ngasih pinjam orang. Terus maunya saudara itu apa? Hidupmu datar sekali ya. Kok nggak ada apa-apa yang di dalam hidup itu? Sekali lagi saya tanya, yang ngasih pinjam tapi nggak berharap ganti. Nggak apa-apa, angkat tangan saja. Nggak ada ya, yakin nggak ada. Yang ngasih pinjam tapi berharap ganti. Ada beberapa. Yang ngasih, tidak pernah ngasih pinjam sama sekali. Kayaknya semua nih Pak. Nah sekarang kita mau mendengarkan prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip kita. Ayat ini berkata, dan berikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Caranya gimana Bu? Kalau orang datang pinjam, ya saya pernah Bu, ya masih ada hubungan dekat sih ya. Dep boleh nggak pinjam 5 juta? Buat anak saya masuk sekolah, nanti saya ganti bulan depan. Janji manusia itu kalau mau pinjam manis seperti madu. Bulan depan, waktu kita menaruh harap bulan depan maka tidak datang-datang. Ya, lebih baik saya balas dia gini, maaf kalau 5 juta saya belum bisa ngasih. Jangan bilang gak ada loh, padahal ada. Dosa lagi. Jadi bilangnya apa? Saya belum bisa ngasih segitu, tapi saya kasih 2,5 juta, ndak usah ganti. Amin. Karena Alkitab bilang kamu juga jangan menolak orang yang datang memohon kebaikan sementara kamu bisa melakukan hal itu. Kita harus masuk ke level yang lebih dalam. Mau lihat diberkati Tuhan gak? Jangan jadi orang yang pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Ya, ada orang itu ngekep saudara, sampai gak bisa. Pokoknya dia punya prinsip gini, sekali uang masuk dompet dalam nama Yesus gak keluar lagi. Ini perlu dibaptis ulang, rendam 15 menit. Begitu buka mata langsung di rumah Bapa di surga ya. Kasih pinjam, jangan harap ganti kata firman Tuhan. Orang Kristen sekarang gak bikin status di Facebook, nagih utang di Facebook loh. Nggak usah ucapin selamat tahun baru, bayar dulu utangmu yang lama.
ada lagi sebut nama, ya. Janganlah tidak menjadi berkat. Kita ini suratan Kristus yang terbuka. Lebih baik saudara memberi dengan kerelaan, tapi tidak usah harap ganti. Daripada ya saudara itu ngasih berharap ganti, lalu jadi kemarin ada orang WA saya, Bu Debi, apa yang harus saya lakukan? Dia kirim WA-nya orang, Bu pinjam uang dong, saya ini mau bayar ini belum bisa. Ini gimana ya Bu Debi? Saya bilang gini, itu orang udah sering Bu dan tidak pernah ganti, enggak usah dikasih. Kalau udah kayak begitu udah salah itu. Kita nolong orang harus lihat-lihat juga saudara ya. Terus Bu dia pernah udah pinjam dulu ratusan juta enggak balik. Ya, apa yang harus saya lakukan Bu? Saya tagih enggak pernah dibalikin. Relain Bu, enggak usah minta daripada ibu kena kanker hati. Lo bener enggak saudara? Ya. Ngapain? Kan ibu juga nggak miskin kan sekarang, tapi tandai. Dan ibu ya saya ajarin sekarang, jangan memberi apa yang orang itu mau. Kita nggak tahu orang itu uang buat apa loh. Ya, jadi kasih semampunya ibu tapi udah nggak usah harap ganti. Selama kita masih bisa. Gitu ya Bu, jadi uangnya ini relain Bu. Nggak usah diingat-ingat lagi, nanti ibu nggak bisa tidur, nanti ibu apa. Tapi sekarang harus lebih bijaksana. Ya orang pinjam kasih, enggak usah harap ganti, saudara diberkati Tuhan. Ya saya selalu menyaksikan ini saudara, satu kali ya mungkin ada beberapa yang sudah dengar di beberapa khotbah saya, tapi enggak apa-apa kan untuk bisa jadi berkat karena saya mengalaminya. Dan kebetulan temanya lagi murah hati. 19 tahun yang lalu karena seumur anak saya yang gede ya, sekarang anak saya 19 tahun mau 20. Waktu dia masih bayi, saya punya uang tinggal 50.000. Lalu tiba-tiba malam jam 10 malam ada yang ketok pintu rumah. Saya bilang suami saya, buka siapa ya jam 10 malam bertamu ini mesti kalau nggak penting banget nggak mungkin. Suami saya buka, nggak lama suami saya masuk ke kamar. Ada penjual soto yang di pinggir gereja itu, dia sebutin namanya. Kenapa? Mau pinjam uang. Waktu itu uang saya dan suami tinggal 50.000, 19 tahun yang lalu. Dan itu kalau 50.000 benar. Cek ATM juga saldo minta maaf. Maaf saldo Anda tidak cukup. Ya padahal lagi nggak lebaran minta maaf terus dia. Lalu saya tanya sama suami saya buat apa? Anaknya demam mau dibawa ke klinik malam ini. Ya uangnya kurang dia pinjam 50.000, saya bilang kenapa enggak 25 ya? Kan uang kita tinggal 50 dan besok anak susu anak saya habis loh. Saya mau tanya kalau saudara jadi saya apa yang harus saudara lakukan? Mikirin kita dulu kan? Saya juga bergumul lama saya diem, terus suami saya itu bilang gini, aku terserah kowe karena yang lebih peka itu kowe lah, apa yang Tuhan suruh, pokoknya aku manut wae. Kata suami saya, enak kan kalau jadi istri suami bilang begitu kan. Makanya istri-istri harus bijaksana, amin. Uang itu dipergunakan sesuai dengan ya kemauan dan kehendak Tuhan, jangan kita buat senang-senang diri kita sendiri. Kata suami sama saya, Bu saya itu pusing punya istri pinter cari duit. Duit saya sembunyi di mana aja dicari sama dia. Iya susah cari istri yang pinter cari duit. Di kos kaki hilang, di rak buku hilang. Jadi tiap hari saya ini bawa uang sial. Kenapa? Sial udah saya umpetin ditemuin juga sama dia. Lalu saya bilang ke suami saya, aduh gimana ya padahal besok Angie susunya habis loh. Tiba-tiba ayat itu datang di benak saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Kenapa kita perlu baca firman? Karena Tuhan berbicara mengingatkan firman. Tuhan itu tidak muncul dalam bentuk asap-asap, wow, ya itu sumbokong. Kalau Tuhan itu dia mengingatkan firman yang pernah kita baca, bukan drama Korea. Lalu saya bilang ke suami saya, ya udah say, anak kita itu cuma habis susu, besok masih bisa saya bikin teh, kasih gula, masukin dot. Atau masak nasi itu loh, ada airnya putih, masukin kasih gula. Ini kisah nyata saudara, saya enggak bohong loh.
Saya pernah ada di masa-masa seperti itu. Makanya kalau jemaat tuh datang sama saya, Bu, saya kesulitan hari-hari ini, suami saya enggak kerja, Bu, masih bisa makan, masih, Bu, tapi mau bayar cicilan enggak ada. Sudah berapa lama mengalami? 2 bulan, Bu, saya bertahun-tahun. Ya, tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia. Waktu kekurangan uang saya enggak pernah datang ke kakak ipar pinjam, datang ke mertua pinjam. Enggak, hamba Tuhan enggak boleh pinjam uang, berlutut di kaki Tuhan. Supaya kita melihat mujizat. Tapi kan Tuhan enggak terlihat, Bu, penggadaian terlihat, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, yang hafal slogannya itu berarti member. Jangan jadi member di sana, amin. Lalu saya bilang sama suami, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Anak kita belum mati besok. Tapi kalau anaknya dia nggak ditolong sekarang, mati loh. Udah akhirnya kita kasih, saya ganti ya Pak 3 hari lagi. Nggak usah Pak, pakai, nggak usah ganti. Akhirnya pergilah dia saudara. Dia, saya merenung hari itu, saya bilang ke suami saya, kita bersyukur loh. Kenapa? Yang pertama, dia bukan orang Kristen. Dia agama lain. Yang kedua, di gereja kita itu, tempat saya pelayanan, itu banyak orang kaya. Dan kita ke gereja cuma naik motor. Kenapa dia datang ke rumah kita? Itu anugerah saudara. Kalau ada orang datang kepadamu meminta tolong, itu anugerah. Itu kesempatan dari Tuhan untuk engkau menyatakan kemurahan hati, amin. Ya, saya bersyukur kalau masih ada orang datang minta tolong sama kita, berarti tampang kita masih tampang malaikat. Kalau orang udah gak pernah minta tolong sama saudara, tolong bercermin. Jangan-jangan sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Makanya orang gak mau minta tolong lagi. Bener loh, ya coba saudara cek. Bulan ini aja ada gak yang meminta tolong kepada saudara? Saya bersyukur, ya ada beberapa saudara. Saya bisa, saya tolong. Bapak kita murah hati. Lalu akhirnya suami saya kasih, hari itu sudah kami menjalani besok hanya dengan iman. Suami saya mau pelayanan, dia bilang, mau ikut enggak, saya pelayanan nih, yuk daripada di rumah juga enggak ngapa-ngapain. Saya pergi sama suami, ya. Ketika saya duduk saudara di ibadah itu, ada satu orang bapak pengusaha masuk, ya dia sih orang kaya. Waktu saya lihat dia, di hati saya ada suara yang berkata begini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Saya tolak langsung dalam nama Yesus, muka celengan. Ya, jangan sampai karena kita lagi butuh duit, lihat orang kaya terus dia pasti ngasih saya duit. Bertobat, sedikit pun di hatimu mengandalkan manusia, Tuhan bilang terkutuk. Saya langsung jaga hati dalam nama Yesus. Ya, iblis pergi ya, jangan suruh-suruh saya berharap pada manusia. Lalu saya duduk di situ, ya, suara itu bicara lagi. Dia akan memberkati kamu. Saya bilang, beneran nih suara Tuhan atau bukan? Kalau suara Tuhan, uji aja. Jangan datangi Bapak itu, Pak, tatap mata saya. Tuhan berkata, Bapak harus memberkati saya. Itu bukan nubuat, lu buat-buat. Ya, ada pernah jemaat begitu, telepon pagi-pagi, Bu Debi, iya saya tadi malam ada di jemaat waktu ibu khotbah di gereja kami. Iya, jadi gini Bu, saya mau sampaikan sesuatu Bu, kenapa? Waktu ibu lagi khotbah Tuhan bicara sama saya jelas, apa ya? Tuhan bilang minta uang ke Bu Debi. Terus saya kaget kan, oh kenapa emangnya? Saya ada masalah Bu, saya pakai uang orang 6 juta Bu. Nah hari ini saya ditagih, saya nggak punya uang. Tapi tadi malam jelas Tuhan bilang minta ke Ibu Debi. Saya bilang, oh makanya waktu saya pulang Tuhan bicara sama saya. Apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Kau mau tipu-tipu kah? Kau mau tipu-tipu? Ya, kalau dari Tuhan itu enggak perlu gitu-gitu. Tunggu aja, Tuhan enggak perlu direkayasa. Lalu saya duduk gitu, saya tunggu. Sudah makan-makan, sudah selesai, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, oh cuma suara hati, dasar mata duitan, bertobat. Pulang. Waktu kita pulang di depan pintu, Bapak itu salaman. Ketika dia salaman dengan saya, dia bilang gini, Tuhan suruh saya memberkati kalian.
Saya kaget, lalu dia bilang gini, dia juga sudah sepuh ya, dan dia juga pengusaha dan dia juga hamba Tuhan. Dia panggil kami berdua duduk di kursi, saya mau berdoa buat kalian memintakan berkat dari Tuhan. Terus saya bilang gini, oh Tuhan terima kasih, ternyata berkatnya itu doa. Doa itu juga berkat loh, amin. Apalagi sertai duit. Bukan cuma doa, doi juga, doi orang Manado bilang. Akhirnya saya duduk didoakan berdua sama suami. Tiba-tiba dia bilang gini, saya ini hanya mau menuruti Tuhan, Bu. Tuhan suruh hari ini yang ada di dompet saya sekarang semua suruh kasih ke Bapak sama Ibu. Saya bilang, yang benar Pak, iya benar. Nih ya saya keluarin semua ya, saya mau taat sama Tuhan dia bilang. Lalu dia ambil dompetnya dia keluarin semua. Saya bilang, Bapak pulang nanti ongkosnya mana Pak, saya pinjamin aja 50.000. Iya. Dia bilang, oh saya kan ada sopir Bu, gak apa-apa ini ya, tolong diterima bukan dari saya, dari Tuhan. Udah mau pulang, Bu ada rekening BCA enggak? Ada Pak, berapa? Enggak hafal, sekarang hafal 785034024. Dulu enggak hafal tapi enggak usah ditulis di status WA juga itu nomor rekening ya. Lalu dia tanya berapa? Enggak hafal Pak, besok pagi jam 8 tolong kirim ya ke saya. Baik Pak, besok paginya jam 8 bener, jangan jam 5 udah dikirim. Udah gitu jam 6 WA, kok belum masuk ya transferannya? Itu mah gak tahu diri ya. Jam 8 saya kirim, Shalom ini nomor BCA saya, Tuhan memberkati. Udah jam 10 tiba-tiba dia telepon, Bu lagi di mana? Lagi di rumah sama suami, bisa ke bank BCA enggak? Kebetulan dekat dengan rumah kita, oh iya ya kesini sama suami ya, saya juga mau menyampaikan sesuatu. Begitu kita datang dia bilang, ini Tuhan loh yang suruh, saya tuh baru kali ini begini loh, saya juga nggak tahu ya. Tapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia pegang amplop coklat, saudara, dia bilang ini Tuhan suruh saya memberkati Bapak sama Ibu, ada uang 10 juta. 20 tahun yang lalu loh, 10 juta. Tolong diterima ini dari Tuhan bukan dari saya. Jangan nanti pulang saudara cari-cari orang yang mau pinjam 50.000 ya. Akhirnya kami pulang, saudara saya bilang ke suami saya, kayaknya kemarin itu malaikat deh yang datang sama kita. Seringkali Tuhan itu mau memberkati, tapi dia mau lihat dulu sikap hatimu. Saya diminta yang ada pas-pasan 50.000 yang ada pada saya. Suruh kasih semua. Dan kita mau taat. Ya, kenapa? Karena Bapak kita murah hati. Ya, saya menerima itu berlipat kali ganda. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata begini. Coba kita baca ayat yang kedua. Mari kita buka bersama. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, apa kata firman Tuhan di sana? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara mau menerima kemurahan, tapi engkau enggak murah hati, mimpi. Alkitab itu selalu ada sebab, ada akibat. Tuhan harus punya alasan untuk memberkati hidup kita. Amin. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kalau kemarin kita nggak ngasih uang itu, mungkin hari ini kita nggak lihat berkat Tuhan. Tapi karena kita berani, sebenarnya menabur itu bukan soal kaya atau tidak, tapi sikap hati. Engkau murah hati itu jangan beralasan gini, Bu saya nggak bisa memberi, orang saya aja miskin. Makanya engkau miskin terus. Maaf loh, saya pernah ada di situ. Mengalami yang namanya makan aja susah, tapi sorry saya tidak miskin di dalam kekayaan hati. Tuhan tuh melihat, satu kali saya pelayanan di Kota Palu, seminar hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu beberapa teman sekolah Alkitab dulu saudara, mereka pelayanan di desa-desa. Lalu salah satu teman saya, gimana kabar, gini-gini, saya lihat kasihan mereka. Lalu saya bilang, minta nomor HP dong, dia ketawa.
Apa deh? Nomor HP. Kita enggak pakai HP. Syok saya hari gini enggak pakai HP. Iya, kenapa? Lah perpuluhan jemaatku itu cabe, tomat, ubi, singkong. Aduh, saya terpukul sekali dan juga memang di daerah kita tuh sinyal masih susah. Jadi memang kita nggak beli HP, nggak perlu pakai HP. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama mereka, tiba-tiba saya dapat suara Tuhan di hati. Kamu pergi ke ATM, ambil sejumlah uang ini. Berikan kepada mereka 5 orang. Tuhan gak bilang waktu itu 1 orang 500.000, enggak. Juta 1 orang. Saya langsung tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini bukan dari Tuhan, dari setan ini. Kenapa? Karena di rekening saya gak ada duit banyak waktu itu. Gak ada. Saya bilang Tuhan please. Iya 5 menit lagi. Padahal saya baru pembukaan loh. Ya udah ya kita cepat aja ya saudara. Saudara, saya uang di rekening saya segitu tuh, aduh itu sudah anugerah banget. Saya bilang Tuhan ini kayaknya salah, saya nggak mau dengar suara ini. Saya berusaha tutup telinga hati dan telinga saya beneran. Suara itu mendesak saya pergi ambil ke ATM. Dan saya nggak ngomong sama suami karena memang yang pertama laki-laki itu lebih pakai logika kan. Dan kebetulan suami saya sudah mempercayakan uang untuk saya memberkati. Dia bilang kamu lebih peka. Jadi kamu urus sendiri, kalau ada yang Tuhan suruh lakukan aja. Aku sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai istriku ini, kata suami saya. Harusnya istri-istri di sini juga begitu, amin. Tidak ada amin. Lalu saudara saya nggak ngomong suami saya bergumul sendiri, kan nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya saya kasih dan tidak ada yang tahu kan. Tapi di sini itu saya enggak. Akhirnya saya panggil satu pengerja di gereja itu. Mas, iya Bu, tolong anterin saya naik motor aja. ATM deket sini mana, ada enggak? Oh ada, ayo. Kita pergi ke ATM. Saya masukin kartu, saya tarik. Tulisannya apa? Maaf, saldo di dalam bank ATM ini tidak mencukupi. Wah saya bilang haleluya puji Tuhan 12 kali. Berarti Tuhan tidak menghendaki. Ya, kenapa saudara? Kalau kita disuruh kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 1 juta, rela enggak? Masih rela, itu cuma kecil. Kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 5 juta. Saya tanya saudara, rela enggak? Berat itu, berat bener. Akhirnya saya bilang Tuhan, enggak ada uang di ATM. Pindah ke ATM 1, sama tulisannya maaf. Ya, dana yang Anda cabut tidak mencukupi di mesin ini, di ATM ini. Oh haleluya. Lalu ada suara di hati gini, pergi ke banknya. Aduh saya berdoa dalam nama Yesus. Tapi kan saya enggak bawa buku Tuhan. Kan kalau narik gitu harus bawa buku. Suara itu bilang pergi ke banknya. Akhirnya saya masuk ke bank, saya tanya, Mbak saya mau tarik uang segini bisa enggak? Tapi saya enggak bawa buku, saya tinggal di Jakarta dan itu kan luar pulau saudara. Oh enggak apa-apa Bu, yang penting ada KTP kan? KTP sama ATM-nya sama namanya kan? Iya sama. Agak berat saya, akhirnya ditarik keluarlah uang itu, saya bilang ke mas yang antar mampir di ATM, mampir di Indomaret beli amplop. Saya amplopin saudara. Setelah itu saya berdoa, sudah Tuhan. Saudara, memberi yang terbaik itu enggak bisa dengan sukacita. Ada di sini yang teriris, itu namanya korban. Kalau engkau masih memberi dengan tertawa, belum yang terbaik. Hello? Mengerti maksud saya? Iya, kalau kita memberi lalu ada yang teriris, itu sakit, itu korban itu. Saya tutup mata, akhirnya saya mendekati mereka satu persatu, saya selipin, ini ada berkat dari Tuhan, enggak saling tahu satu dengan yang lain, enggak usah pamer-pamer, biar kita dapat upahnya dari Tuhan. Kalau saudara pamer apalagi pakai di foto, di syuting, sudah enggak ada upah tuh, udah hilang, udah dipuji-puji sama manusia. Akhirnya saya pulang saudara dan saya tidak berani cerita ke suami. Saya diam, sampai di Jakarta hari Minggu saya pelayanan. Apa yang membuat saya kuat waktu itu menabur? Firman Tuhan lewat di pikiran saya.
Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Itu tiba-tiba muncul di pikiran saya. Yes Tuhan, aku hanya penabur, benih itu daripadamu. Aku mau taat. Saya tabur, waktu sampai di Jakarta saya ibadah minggu. Di satu gereja, tiba-tiba selesai ibadah minggu saya keluar, ada ibu-ibu ngejar saya saudara. Tiba-tiba dia langsung selipin amplop ke tas saya, Bu, berkat dari Tuhan ya, berkat dari Tuhan. Oh iya, dia langsung pergi. Sampai di rumah saya buka, saudara, tahu nggak jumlahnya persis sama yang saya tabur buat hamba-hamba Tuhan itu. Dilebihin 10% sama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu saya menangis, saudara tahu saya menangisnya apa? Tuhan, terima kasih, untung waktu itu aku taat. Ternyata benar saya hanya sarana untuk lewat dan Tuhan tuh gak pernah utang. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Malah Tuhan lebihin 10%. Setelah itu saya baru bisa cerita ke suami. Dan suami saya bilang, istriku ini memang top. Karena ada lebihnya 10%. Kan laki-laki itu tetap begitu. Saudara, berbahagia orang yang murah hati. Kenapa? Karena engkau akan menerima kemurahan. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara, saya hidup di dalam kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang gak pernah saya pikir Tuhan sediakan. Saudara, yang terakhir kita baca karena saya sudah diancam dari belakang. Amsal 11 ayat 17 berkata, mari kita baca Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17 ya. Multimedianya sudah tutup karena sudah habis waktu. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati ia berbuat baik kepada siapa? Amsal 11 ayat 17 ya. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi kita kalau jadi orang yang murah hati rugi? Enggak. Karena siapa yang menabur dia akan menuai. Saya mau cerita satu kesaksian lagi. Masalahnya tentang murah hati. Enggak apa-apa ya Pak, nambah 2 menit ya. Minta izin dulu saudara. Kemarin ada seorang ibu tuh yang bersaksi ya di acara Mesbah Doa Malam. Dia bilang gini, memang ibu itu beberapa minggu sebelumnya, bahkan berbulan-bulan sebelumnya dia selalu WA ke saya, Bu doain suami saya ini belum berhenti merokok. Saya ini kepengen suami saya berhenti merokok. Dan berikutnya juga Bu doain, saya ini kan orangnya suka menabur. Saya suka menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya suka menabur untuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya setiap bulan dia tabur. Ya tapi suami saya itu enggak mau ngerti Bu, dia marah kalau tahu saya menabur. Jadi sekarang saya menabur itu dari uang pribadi yang suami kasih buat saya. Dari situ saya menabur, saya bayar perpuluhan, saya menabur hamba-hamba Tuhan. Terus saya bilang ini, Bu mulai sekarang ibu gak usah tabur saya lagi Bu. Saya juga tidak mau ibu menabur tapi ibu jadi batu sandungan di depan suami. Oh enggak Bu Debbie, enggak, saya melakukan itu dengan iman. Please ibu jangan menolak, ya sudah itu imannya. Lalu beberapa waktu sebelumnya dia pernah ngomong gini, Bu doakan juga saya mau renovasi rumah. Jadi kami ini beli rumah baru beberapa tahun lalu, sudah terlanjur mau direnov pas pandemi ini. Jadi Bu, saya terpaksa harus pakai uang tabungan untuk merenov. Karena memang keadaannya lagi begini dan itu hampir 1 miliar. Saya bilang Bu, saya tahu ibu itu orang murah hati, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Ibu gak usah takut, gak usah khawatir. Tiba-tiba suaminya batuk gak bisa berhenti, sesak napas, periksa ke dokter. Dokter bilang, Pak ini Bapak sudah kena sakit ya, masalah di jantung. Saya kurang jelas sakitnya itu apa. Tapi yang pertama Bapak harus berhenti merokok. Akhirnya ibunya telepon saya, Bu puji Tuhan suami saya berhenti merokok Bu. Ya dan tadinya dia kalau saya nonton Mesbah Doa marah-marah, sekarang sudah enggak. Dia juga takut mati Bu. Jadi sekarang dia bilang kalau jam 8 Mesbah Doa tuh sana. Dulu pada lu ngapa Mesbah Doa sok rohani. Sekarang takut mati Bu. Akhirnya mereka renov rumah. Tiba-tiba ibu ini waktu mau tidur malam dia bilang gini. Tiba-tiba Bu saya dengar suara di hati itu berkata begini.
kenapa kamu nggak klaim asuransi suamimu? Kan dia punya asuransi. Dia kan udah sakit jantung. Terus dia tiba-tiba kaget, dia bilang sama suaminya, saya mau coba klaim asuransi. Suaminya bilang, ya apa dapat, ya coba aja kalau kamu mau, urus aja sendiri. Suaminya telepon dokternya, dok itu kalau saya klaim, oh bisa Bu, karena itu penyakitnya sudah serius loh, gini, coba aja nanti saya bikinin suratnya. Diklaim, saudara tahu, dia bilang, ibu Tuhan tuh ajaib. Klaim asuransi turun 1 M. Kok enggak wow ya? Saking terpesona. Turun 1 M dan dia sudah stop bayar polisnya. Harusnya dia hitung-hitung masih sekitar 2 M, suami istri bayar, stop dapat 1 M, diganti uang renovasi rumah. Ayat ini berkata, saudara, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri dan dia menerima kemurahan Tuhan. Cara Tuhan itu gak pernah terpikir, tapi kenapa kita gak pernah mengalaminya? Pelit. Maaf loh ya, gak usah pakai basa-basi aja. Siapa suruh undang saya? Orang Kristen pelit gak diberkati, maaf. Tuhan memberkatimu itu ada bagian-bagian di tanganmu yang harus engkau sisihkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Engkau makan sendiri, maaf engkau tidak akan pernah berkecukupan hidupmu. Ada yang menabur secara luar biasa tapi tidak pernah menjadi miskin. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Minta supaya Tuhan kasih kita kemurahan hati.